Ya. Oke. Rocky Gerung tanggal 21 April. Nasihat saya kepada Rocky Gerung, stoplah ngomongin presiden terus. Emang lu siapa sih? Apa sih karyamu? Jaksa Agung, Menko Polhukam dan Kapolri, pikirkanlah pasal lain untuk mengenakan kepada Rocky Gerung. Nggak boleh gitulah kepala negara digituin terus. Masa tiap hari setiap dia tampil di media, presiden aja yang terus dibilang tidak demokratis lah, tidak inilah. Ya padahal dia aja gua nggak pernah kenal dia itu orang, ya. Orang semacam Hotman Paris nggak bisa disebut sebagai lulusan fakultas hukum karena dia hanya membaca undang-undang, jadi dia lulusan fakultas undang-undang FUU. Kalau orang kasih satira sedikit, fakultas undang-undang bukan fakultas hukum. Ya. Ya namanya, jadi kalau disingkat FAK gitu. Tapi kita mau bermain-main sebetulnya dalam upaya untuk menghasilkan satu modus keadilan yang baru tuh, yang memungkinkan bangsa ini tumbuh secara beradab. Kan itu dasarnya itu. Bagaimana misalnya partai buruh di Inggris itu mengubah konstitusinya, mengubah undang-undang dasar partainya dari perjuangan kelas pergi pada perjuangan parlemen, karena ada desakan intelektual bahwa pertengkaran itu sebaiknya dibawa ke parlemen, jangan dibawa ke jalan dalam bentuk revolusi misalnya tuh. Jadi perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum itu hidup. Jadi bukan sekedar sekali lagi ya undang-undang bilang begini, ya kalau undang-undang bilang begitu, terus buat apa Anda berpendapat? Karena pendapat Anda tidak ada karena sekedar mengutip undang-undang. Jadi hukum berkembang karena perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu bukan perbedaan tentang tafsir undang-undang, tapi perbedaan untuk melihat kemungkinan di depan melakukan pembaruan hukum. Nah, itu yang disebut sebagai cara membaca hukum secara progresif. Ya, tadi saya singgung tadi, kalau yang legistis gitu ya, legal formal, mereka akan selalu mendasarkan pada soal kepastian hukum gitu ya. Kepastian hukum itu ya artinya apa yang tertera dalam undang-undang itu harus dijalankan. Tetapi di satu sisi kan sebenarnya hukum tadi kita singgung itu sebagai untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi ketika ini memang dilema yang dihadapi oleh dunia hukum gitu, antara rasa keadilan masyarakat dan perkembangan masyarakat serta soal kepastian hukum tadi. Saya kira inilah tugas dari para dewa gitu, Ibu Megawati menyebutnya ya, 8 dewa di Mahkamah Konstitusi itu untuk memutuskan bagaimana dia bicara pada nuraninya, bukan hanya bicara pada yang legal formal tadi. Betul, Ibu Mega menangkap betul satu dalil di dalam pengadilan bahwa apapun buktinya, bahkan ketika bukti itu udah evidensial, tapi kalau hakim tidak punya keyakinan terhadap bukti itu, dia bisa tolak. Betul? Itu yang namanya hati nurani hakim tuh. Hakim itu mewakili semacam wisdom dari langit untuk memutuskan keadilan. Jadi betul bahwa apapun hakim itu hati nuraninya diolah melalui rekaman batin dia sendiri itu. Jadi jangan berharap bahwa hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi sekarang itu bisa didikte lagi hanya dengan menyodorkan undang-undang. Mereka membaca psikologi publik, mereka pasti membaca risalah yang ditulis dari kacamata seorang ibu yang merasa terkhianati dan ingin berpikir sebagai warga negara terhadap bangsa. Dia nggak berpikir untuk kepentingan partainya. Dan Ibu Megawati menulis itu sebagai jeritan keadilan sebetulnya. Nah, jeritan keadilan itu nggak ada di undang-undang, tidak ada dalam kepastian hukum. Yang ada adalah keinginan untuk menghasilkan sebut aja pengendapan yang meledakkan ide keadilan. Dan itu yang disebut sebagai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan tuh. Dan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi kelihatannya mengerti itu dan menganggap bahwa ini adalah momentum, satu kesempatan yang diberikan sejarah untuk memuliakan keadilan, sekaligus memuliakan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memuliakan person dia sebagai hakim yang pernah memutuskan dengan rasa keadilan. Yes, saya kira itu akan menjadi kado Idul Fitri yang luar biasa bagi bangsa dan negara kalau memang sikap itu yang akan diambil oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, itu seperti yang harapan kita, semacam doa batin individu untuk meminta supaya hakim-hakim itu dituntun oleh perasaan keadilan mereka, bukan oleh dalil-dalil hukum positif yang memang dipakai untuk membenarkan ketidakadilan dan kekuasaan yang berada di balik ketidakadilan itu. Oh iya. Jadi kok pinter kali lah ya Bang ya situ ya. Kok anak mudanya lah situ ya, kok ya jagoannya lah kok ya, di antara orang itu semuanya ya kan. Gitu ya. Tapi kok heran aku ya, kalau kok memang pengacara hebat, kok mesti kali lah kok jelas-jelaskan itu ya.
kau mesti berhenti kau di bandara, kau ceritakan, di dalam mobil pun kau mesti ceritakan. Mesti kali kau ceritakan itu. Kenapa tersentuh kali hati kau gitu ya kan, ditegur itu kan, sehingga kau dibilang orang kayak gitu merasa sangat-sangat harus kau jelaskan lah gitu ya kan. Dari situ aja kualitas kau udah tahu orang. Itu kualitas kau udah tahu orang. Memang pantas kau untuk ditegur. Memang pantas kau diperlakukan seperti itu karena kau tidak sopan dan kau memang terlalu sombong. Begitu Bang Hotman ya. Nah, kami nggak ngeliat sih kualitas kau di sana. Maaf lah ya, nggak ada kualitas kau Bang. Ya, Yusril nggak banyak-banyak cerita tapi ada kualitas juga dia karena dia tahu itu sidang Mahkamah Konstitusi. Jadi dia harus bersikap yang baik, cara membela pun harus baik, harus lembut gitu cara membela. Enggak kayak kau lah, blaknya. Udah. Diam aja lebih bagus kok. Bang, jangan sok jago, jangan sok hebat, dan jangan sok pinter. Yang lebih pinter, cerdas, mahal, bersinar, cuma ini ente Bang. Iya, ini kosong Bang. Gak main orang yang lulusan fakultas undang-undang dibanding Rocky Gerung. Iya, kalau takut, kalau malu, janganlah engkau tampakkan malumu dan ketakutanmu di depan media. Ente itu bersama orang-orang yang berduit aja ente beraninya ngomong di media itu karena ente didukung oleh orang-orang yang berduit. Ente juga berduit saya lihat. Cuek, ini murah Bang. Ini murah Bang. Ini ente aja yang mahal. Tapi ini lebih mahal daripada cincin ente Bang. Mau tukaran pun sama orangnya nggak mau. Bang, ente tuh hanya memandang di bagian luar Bang. Di sini Bang. Nggak sampai ke sini Bang, nggak tembus Bang. Kalau Rocky Gerung, karena dia orang filsafat dan ahli di bidang itu Bang, dia memikir dan melihat di sini Bang, itu tembus ke belakang Bang. Itu orang filsafat Bang. Saya juga orang filsafat Bang. Di Azhar Usuluddin di Azhar Mesir, Kairo. Mantik udah kelewati, filsafat udah kelewati dari tingkat 1 sampai tingkat 4. 8 tahun saya di sana Bang, hanya untuk belajar filsafat Bang. Iya, sengaja saya positif. Karena disitulah letaknya kehebatan cara berpikir Bang. Gitu aja, ya. Udah inti mundur. 0-1 menang. Gak ada ceritanya keburukan, kemungkaran itu menang. Negara kita negara undang-undang. Negara kita ini diliputi dan kebanyakan orang-orang waliullah, orang-orang Islam, orang-orang penegak syiar Islam, negara undang-undang Islam, undang-undang kafir nggak main di sini Bang. Gitu aja. Kalau orang-orang yang dukung ente jadi hakim, itu omon-omon, nggak jelas tuh orang Bang. Udahlah, ente jadi pengacara yang bisa gini-gini aja Bang. Oke Bang. Halo Bang Hotman, Bang Hoto, Hasibuan. Aduh, ini kita jadi lawyer-lawyer muda ini jadi nanggapin juga ini terkait statement abang itu masalah ilmu filsafat sama Bang Rocky Gerung itu. Jadi mestinya kita yang muda-muda ini belajar juga sama abang tuh, karena kan waduh doktor, profesor semua di situ. Jadi ada dalam pemahaman ilmu hukum yang paling rendah itu kan mengatakan begini tuh Bang Hotman, siapa yang sering melakukan pembenaran, dialah pelakunya. Jadi saya rasa para senior-senior hebat ini kan ketika berdiri dan berpihak dalam kepentingan, ya tentulah sering cari kebenaran tuh. Walaupun dianggap tadi kebenaran itu, ya kebenaran yang dicari-cari. Nah ujungnya kan masyarakat juga nggak mengerti. Jangan kita orang-orang hukum, jadi masyarakat di luar sana yang nggak mengerti hukum aja jadi tahu hukum tuh. Jadi jangan kita sepelekan tentang keilmuan tuh. Jadi keilmuan itu
itu ada keterkaitannya. Jadi kalau abang S2 aja kan sudah belajar hukum filsafat yang tidak kita dapatkan dalam S1-nya. Jadi saya rasa, saya kasih contoh ya. Jadi filsafat itu adalah pemahaman dalam keilmuan yang paling tinggi yang menjadikan dasar daripada martabat, kehormatan, dan wibawa dalam hukum itu. Nah, kalau dalam agama Islam itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, kalau di dunia ini pemahaman ma'rifat hilang, ya runtuh dunia ini. Kan tidak bicara syariat kita. Nah, terkait dari perkara yang ada, ini kan perkara 01, 02, 03 ini bukan perkara di PN ini. Ya, bukan di pengadilan negeri. Ini pengadilan konstitusi. Jadi di atas seluruh pengadilan itu. Maka ada 9 hakim di situ. Artinya kenapa dinamakan Mahkamah Konstitusi? Pengadilan yang mengembalikan marwahnya negara itu. Ya, kita kan Pancasila. Jadi kalau bicara Pancasila jangan bicara pasal. Pancasila itu nilai keluhurannya, ya. Nilai asas keadilannya di situ. Makanya ada di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak mungkin ada Pancasila kalau tidak didasari oleh pemahaman secara filsafat. Jadi filsafat itu adalah ilmu dasar yang paling atas untuk dinaungi oleh pemahaman-pemahaman teknis di bawah itu. Jadi kalau nggak ada filsafat berarti hakim nggak ada keyakinan dong. Jadi keyakinan hakim itu terkait dengan tadi, ya, rasa keadilan, ya, rasa kebenaran, ya, fakta sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang pemilu, kalau hanya bicara hitung-hitung, ya nggak usah ke Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya bicara kalkulator, bukan hanya bicara soal hitung angka, ya. Kita di situ harus lihat sebab akibat, ya. Di situ kan Mahkamah Konstitusi bagaimana memeriksa tepat atau tidak tepat pemerintah melaksanakan tugasnya secara baik tuh. Apakah mempengaruhi atau mencederai daripada hukum atau tidak? Kan itu yang nggak mungkin tiba-tiba kita meriksa tentang hasil. Kalau bicara hasil ya nggak usah. Jadi begini ya, hakim Mahkamah Konstitusi itu milik rakyat Indonesia itu. Makanya mereka di sana tidak bagian daripada pemerintah, tetapi bagian daripada lembaga negara. Karena perintah konstitusi. Ngomong di sosmed manapun orang pada tahu kok bahwa ada pelanggaran. Nah, pelanggaran itulah dibuktikan dalam rangka tadi bagaimana undang-undang dasar ditabraknya, bagaimana peraturan presiden ditabraknya. Nah, bagaimana katakanlah penjaga pemilunya ada tabrak nggak di sana? Syarat-syarat untuk pemilunya seperti apa? Bagaimana Bawaslu-nya juga menjaga marwahnya juga seperti apa? Jadi jangan tiba-tiba kita bicara, oh iya, buat apa ilmu filsafat? Kita pakai rujukan segala macam. Waduh, kita semua belajar hukum dari semester 3, ya, semester 2, bahkan sampai kita S2 pun tetap kita pakai yang namanya pendapat filsuf. Pada pendapat orang Eropa loh masih kita pakai. Jadi dasar untuk kita mempelajari ilmu hukum itu mesti harus dipahami dulu tentang dasar filsufnya itu, dasar filsafatnya itu orang hidup seperti itu. Nah, untuk itu saya sangat sepakat jika filsafat itu tetap harus dipakai sebagai penjaga daripada roh-roh hukum yang ada di negara kita ini. Jangan kita sepelekan. Kalau saya paham lah kalau Bang Hotman itu kan bicara supaya mengalihkan bagaimana orang hanya berbicara teknis dalam tata cara persidangan. Nah, tidak boleh dikaitkan tadi ilmu bagaimana merangkai sesuatu, bagaimana menghadirkan sesuatu, bagaimana mengakibatkan sesuatu, bagaimana sesuatu itu juga bisa terjadi. Filsafat itu mesti sebab akibat. Jadi ada kalimat begini, orang sering menyalahkan ibunya yang mengandung tidak bisa mendidik anaknya. Dan juga orang sering menyalahkan bapaknya kenapa tidak bisa jadi pemimpin sehingga anaknya tidak bisa diatur. Tetapi orang juga tidak mau menyalahkan kenapa neneknya nggak perawan. Artinya apa? Kita harus bicara konstitusi lebih dulu. Makanya ada Mahkamah Konstitusi yang diperiksa di sana bukan hanya pasal. Yang dipahami di sana itu di Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana diperiksa
bahwa rohnya konstitusi itu dilanggar atau tidak oleh pemerintah. Kan seperti itu namanya juga Mahkamah Konstitusi. Nah, konstitusi itu lahir berdasarkan marwah yang dilahirkan oleh pikiran-pikiran yang bersifat filsafat. Ya. Contoh Pancasila. Ya. Keluhuran tuh, nilai keluhuran. Lahirnya rasa nilai keluhuran dan keadilan itu berasaskan daripada nilai filsafat. Ya. Kalau pasal doang yang dibicarakan, tidak digerakkan, tidak diperiksa oleh orang-orang yang berpikiran, yang punya moralitas, bahkan punya pikiran filsafat yang baik untuk bagaimana membuat negeri ini juga ke depan menjadi negeri yang katakanlah negeri yang utuh, negeri yang tidak dicederai oleh hukum, ya. Jadi kita juga negeri yang bermoral. Ya susah itu, Bang Hotman. Jadi tolonglah, kita kalau memang mau bicara hukum ya harus utuh. Ya tidak mungkin kita bicara hari ini kalau nggak ada kemarin toh. Tidak juga mungkin kita bicara bapak kita kalau nggak ada nenek moyang kita. Jadi begitu juga tadi ilmu hukum tuh. Ada filsafat hukum, ingat itu. Ada filsafat hukum. Dan Bang Hotman sendiri dan Bang Otto saya rasa sudah pernah mempelajari itu, filsafat hukum ya. Jadi saya tetap setuju Rocky Gerung maju terus dan Mahkamah Konstitusi jangan terpancing dengan statement apapun. Kesombongan Hotman Paris mampu dikalahkan dengan mudah oleh kejeniusan Rocky Gerung. Semakin keras berkuar-kuar Hotman Paris, maka kebodohannya semakin terlihat di mata rakyat Indonesia. Saya kira pamor dari Hotman Paris memang betul-betul jatuh karena sebuah pembelaannya terhadap orang yang salah, orang yang melawan rakyat. Saya kira ini pantas untuk diterima oleh Hotman Paris. Dan tidak hanya itu, sejumlah para netizen juga ikut-ikut berkomentar persoalan mengenai kebobrokan yang dilakukan oleh Hotman Paris. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh lawyer muda yang di video terakhir tadi, bahwa Hotman Paris ini semakin bersuara, semakin berkoar-koar, maka semakin terlihat kekurangannya, semakin terlihat kebodohannya. Karena apa yang menjadi reaksi dari Hotman Paris atas sentilan-sentilan yang dilakukan oleh Bang Rocky Gerung adalah ekspresi kepanikan. Itu adalah bentuk ketakutan dari Hotman Paris atas kritikan, atas komentar-komentar yang dilayangkan oleh Bang Rocky Gerung. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.